Pengrajin tahu kuning GTT Kabupaten Kediri memilih liburkan aktivitas produksi saat terjadi kenaikan harga kedelai dan penutupan wisata. Seperti yang diketahui, sebelumnya jika harga kedelai mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Alhasil banyak produsen tahu yang memilih untuk menghentikan aktivitas produksi. Tak terkecuali yang dilakukan oleh Gatot Siswanto, pemilik oleh-oleh tahu kuning GTT khas Kabupaten Kediri. Pada hari Rabu, 23 Februari 2022, Gatot meminta kepada pegawainya untuk tidak melakukan aktivitas produksi. Ia memilih untuk menghentikan aktivitas produksi sambil membersihkan alat untuk pembuatan tahu kuning. Selain karena tingginya harga kedelai, Gatot memilih menghentikan aktivitas produksi karena imbas menurunnya penjualan tahu kuning akibat tempat wisata ditutup. Harga kedelai sendiri sekarang berapa? Sekarang tembus 11.500. Yang kemarin 3 hari kemarin 11.200, sekarang 11.500. Masuk kategori mahal gitu Pak? Ya, termasuk mahal. Jadi untuk hitungan HIT kami, biaya produksi kami, hitungan kami kan 10.000. 10.000 kemarin, hitungan 10.000 itu 3 bulan kemarin sudah kita naikkan. Dan ini merangkak naik lagi, kita kan ada kerugian. Sementara produksi libur karena pasar lesu ya, dan bahan baku terlalu naik kan. Daripada kita buang-buang tenaga karyawan dan barang yang nggak laku dijual, kita produksi libur 2 hari. Libur 2 hari ya. Lantas setelah 2 hari itu nanti apakah memang sudah memastikan untuk kembali produksi lagi atau melihat harga kedelai dulu? Insya Allah tetap produksi, tapi juga melihat situasi kondisi. Kalau tahu nggak laku dijual ya kita tetap aktivitas ya produksi, ya kita tetap bertahan hidup. Apakah menghentikan produksi ini apakah juga merupakan wujud protes juga ya terhadap Ya, naiknya? kita hentikan produksi ini karena satu, bahan baku naik, terus pasarnya lesu kena PPKM ini, karena pasar kami dan pasar oleh-oleh khas Kediri ini didominasi pasar wisata, Pak. Jadi apalagi UMKM ini juga produknya juga lesu semua. Ikan Rp300, jadi biasanya 10.300 per kilo untuk yang import. Ini per Sabtu kemarin 10.600, memang ada kenaikan sedikit. Dan dari informasi teman-teman pengrajin, mereka tidak ada istilahnya mogok produksi, tidak ada. Ini ada beberapa yang sudah share kami, Bu, kami tetap produksi. Nah, itu juga memicu kami untuk bagaimana mengupayakan teman-teman mendapat bahan seperti itu. Ada beberapa yang sudah mulai tidak beroperasi karena Iya, memang ada beberapa dari sekian ribu pengrajin kami ya, tapi yang masih berdaya mudah-mudahan lebih banyak lagi. Kalau kebutuhan kedelai di Kediri Kabupaten Kediri yang sampai saat ini masih eksis itu ada kurang lebih 101 pengrajin, baik itu tempe, tahu, stik dan lain sebagainya. Kalau kebutuhan kedelainya, kalau dari hitung-hitungan masing-masing kurang lebih sekitar 30 ton per bulan. Per bulan. Nah, ini memang harus menjadi yang import. Ya, karena untuk yang lokal teman-teman juga agak kesulitan mencari. Meskipun ya ada di beberapa titik pasar ada, tapi agak susah untuk dalam jumlah besar. keterbatasan lahan untuk Ya mungkin, salah satunya bisa dilihat dari peta lahan tanam di Kabupaten Kediri sangat minim, tidak sampai 100 hektar. Informasi dari teman-teman di Pertabun, karena memang lahannya mungkin juga tidak sesuai dan lain sebagainya. Bu, untuk langkah strategis dari Pemkab Kediri ketika dengan adanya kenaikan walaupun sedikit tadi itu seperti apa? Mungkin langkah-langkah strategisnya berkirim surat? Begini, kami senantiasa komunikasi dengan teman-teman distributor, karena kan teman-teman pengrajin itu ngambilnya langsung ke distributor. Selama di teman-teman distributor aman dengan harga yang tidak terlalu signifikan, itu kami infokan ke teman-teman pengrajin. Karena begini, pengrajin ada yang tidak ngambil ke distributor tapi ke pasar, karena mungkin kebutuhannya sedikit. Selisih harga di pasaran dengan di distributor luar biasa, hampir 3.000 kadang. Nah, kami himbau ke teman-teman silakan ke distributor. Selama saya ada info distributor aman, itu menurut kami alhamdulillah Kediri masih aman. Kalau distributor sudah kosong, lah ini perlu kami konfirmasi, koordinasi ke teman-teman pusat. Ya, memang secara dunia kalau kedelai ini kebutuhan dunia, bukan hanya nasional. Untuk importnya 30.000 ton tadi ya? Iya, kurang lebih sekian per bulan. per bulan.
Ini ada upaya subsidi dan sebagainya Bu dari Kementerian. Kalau subsidi sementara memang belum untuk kedelai. Nah, mudah-mudahan dari pemerintah pusat karena ini nasional, jadi masing-masing kebijakan yang dibutuhkan nasional, mudah-mudahan pusat juga mengambil kebijakan seperti minyak goreng. Jadi kan semuanya bisa merasakan. Kalau minyak goreng